Arab tuh sampai ini hari belum Islam, sekalipun ada Nabi. Islamnya cuma di merek. Malu aja ada Ka'bah. Mungkin kalau nggak ada Ka'bah di Arab, itu orang Arab tuh semua sekarang jadi jahiliyah, nggak berislam. Dan emang sekarang banyak nggak Islam, cuma merek aja, benderanya la ilaha illallah, tapi nggak ada isinya. Lihat aja karakternya orang Arab, kayak Baduy semua kan. Dan itu Quran bisa menunjukkan Arab Baduy, Arab Kadul. Nah inilah anda ini. Nggak perlulah anda banggakan. Arab itu cuma satu, kelebihannya cuma satu, ada Ka'bah aja. Kalau nggak ada Ka'bah, nggak ada yang mau nengok, mendingan nonton kebun binatang Taman Safari. Saya Zain Asegaf mengucapkan selamat Natal. Semoga dalam Natal Tuhan selalu memberikan berkah dan lindungannya buat semua manusia. Itu waktu saya membela Ahok. Saya membela Ahok itu puncak-puncaknya di situ. Saya bilang Ahok itu Nasrani, dia tidak kafir, dia ada dalam Al-Quran, diyakini sebagai keimanan, dibenarkan kitab Taurat. Di situ saya terus berontak, saya nggak terima Ahok dibilang kafir. Saya terus bicara, itu waktu saya membela Ahok, bahwasanya Ahok ini nggak kafir, Ahok beriman. Saya hewan lah, karena yang membedakan manusia itu dengan hewan itu ruh. Apa sih keberadaan sesajen kok harus jadi musik? Apa bisa merusak kerusakan dunia? Nggak ada efeknya itu sesajen. Orang naruh di kembang di laut, nggak ada yang rusak. Apa yang rusak? Membunuh orang lain. Yang dibilang sama Tuhan musyrik, kafir, terus munafik itu yang kaitannya menyakitin orang lain. Ada budaya itu adalah hasil cipta karya karsa manusia. Kita sepakat dengan itu. Di Mesir ada budaya menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Cipta karya karsa itu disebut dengan budaya, bukan wahyu dari Allah. Maka agama tidak bisa dimasukkan dalam kajian budaya, karena wahyu Islam adalah dari Jibril, dibawa dari Allah, dibawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nanti dicampur adukkan antara agama dan budaya. Ada budaya di Mesir, dibuat rakit yang indah dengan hiasan, dihanyutkan anak gadis yang paling cantik ke sungai Nil. Kisah ini bisa di dalam buku, judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Judul lagunya Al-Bidayah wan Nihayah, buku sejarah besar. Nama penulisnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang menulis tafsir Ibnu Katsir. Ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Kalau anak gadis tidak dihanyutkan, air sungai Nil tidak naik dan gandum tidak akan tumbuh dan masyarakat Mesir akan mati. Ada tidak budaya di Indonesia menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil? Tidak ada. Di tempat kita menghanyutkan kepala kerbau, kepala kambing, karena jin di tempat kita itu seleranya rendah. Kepala kambing. Kalau Mesir kambing nggak laku kambing. Kami maunya anak gadis, kata dia. Keren jin-jin Mesir itu. Maka gubernur Mesir waktu itu namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Nama khalifah yang ada di Madinah Umar bin Khattab. Harus jelas, nama gubernurnya Amr, nama khalifahnya Umar. Jangan nanti pas pulang cerita terbalik. Nama gubernurnya Umar, nama khalifahnya Amr. Amr bin As kirim surat, wahai tuan khalifah, ini ada budaya di Mesir menghanyutkan anak gadis. Aku mau melarang mereka, mereka nggak mau, karena kalau tidak dihanyutkan sungai Nil tidak akan naik, dan kalau sungai Nil tidak naik gandum akan tidak tumbuh, kalau tidak tumbuh orang Mesir akan mati. Unjuk rasa besar-besaran. Akhirnya Umar bin Khattab menulis secari kertas kecil. Kertas itu dilipat halus, dimasukkan ke dalam amplop, amplopnya dimasukkan ke dalam amplop besar, bawa pulang menuju Amr bin As. Amr bin As membaca surat, wahai Amr bin As, hanyutkan amplop kecil ini ke sungai Nil. Amr bin As penasaran, isinya apa? Dia buka isinya, ya Nahran Nil, wahai sungai Nil,
min Abdillah, dia tidak bawa nama-nama khalifah. Wahai sungai Nil, dari hamba Allah Umar bin Khattab, in kunta tajri min qibalillah fajri, kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibalak fala tajri, kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dimasukkan lagi amplop kecil, dicampakkan ke sungai Nil di waktu malam. Besok pagi naik air sungai Nil ke atas. Sejak itu dihilangkan budaya menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Sekarang pertanyaannya, agama mengikut budaya atau budaya itu dijadikan agama? Agama Islam menghapuskan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam.